bahwa betul PK Sudirman ini adalah puncak dari segala upaya hukum luar biasa terhadap 7 terpidana ya, yang 6 sudah selesai dalam proses hukum PK-nya. Kenapa kami katakan puncak? 1, 2 sudah disampaikan oleh Mbak Rati tadi tentang bahwa kita selama ini mengira Sudirman adalah saksi mahkota yang mendapatkan keistimewaan. Ternyata dalam kesaksiannya kita mendengarkan Sudirman ini tidak sedemikian. Yang kedua, kita mendapatkan fakta selama ini kita mengatakan Sudirman ini adalah sutradara utama. Ya, ternyata dia hanya ko-sutradara, ya, asisten sutradara. Ya, kemudian dalam fakta selanjutnya kita juga baru mendapatkan fakta dalam Sudirman ini bahwa ternyata barang bukti yang selama ini kita katakan batu yang dipakai melempar, bambu yang dipakai habis tusuk dibawa pulang oleh Sudirman, yang selama ini bertanya-tanya kita karena ada dalam berita acara penyitaan dikatakan disita dari Sudirman. Ya, kami mendapatkan fakta bahwa ternyata bambunya bukan didapatkan dari Sudirman tetapi didapatkan dari pohon bambunya. Tanggal 31 Agustus 2016 saat penangkapan. Bayangkan saja kejadiannya 27 Agustus 2016, bambunya baru dipotong 31 Agustus 2016. Itu bambu yang dijadikan bukti loh. Kemudian batu ya yang dikatakan dibawa pulang oleh Sudirman ternyata adalah atas arahan penyidik bahwa itu supaya diambil, dan yang ngambilnya pun adalah penyidik. Botol-botol minuman keras dan yang lain terbukti bahwa itu bukan milik Sudirman dan dia tidak tahu menahu. Yang fakta lain adalah dikatakan Sudirman itu 2016 adalah geng motor, ternyata dia geng sepeda. Karena kenapa? Dia belum bisa naik motor, dia baru bisa naik sepeda, baru belajar naik motor gitu. Kemudian motif lain bahwa dia adalah karena persaingan geng motor pada saat itu, ya tentu kita ragukan. Sudirman ini didakwa cukup berat oleh karena dia didakwa adalah aktor. Ya, kenapa disebut aktor? Karena menurut dakwaan 17 Agustus 2016 Sudirman ini mendapatkan SMS dari Dani. Ya, kemudian SMS Dani ke Sudirman sama Sudirman disampaikan ke Saka lalu diedarkan. Yang menjadi persoalan adalah bahwa ternyata Dani, Andi, Peggy, 3 DPO itu sama sekali Sudirman tidak kenal. Bagaimana mungkin dia menerima SMS dari orang yang tidak dia kenal? SMS-nya pun bukti chatnya tidak pernah dihadirkan menjadi bukti di tahun 2016 yang lalu. Ya, kemudian hal lain yang menarik untuk kita sikapi adalah Sudirman ini didakwa menjadi aktor tetapi dalam kenyataannya dari 11 pelaku 3 DPO dari 8 yang sudah dihukum ya, bahwa Sudirman ini ada 4 yang tidak dia kenal, yaitu Andi, Dani, Peggy, Rivaldi. Ada 4 nama dia tidak kenal sama sekali. Ya, dari mana muncul perencanaannya? Kapan merencanakannya? Di mana merencanakannya? Ini kan menjadi pertanyaan buat kita di dalam pasal 340. Kita sudah hadirkan ahli pidana bahwa 340 harus punya motif. Motif yang bersama, apalagi dilakukan oleh bersama-sama 11 orang. Kalau di 11 orang ini saja ada 4 yang tidak dia kenal, pada Sudirman didakwa menjadi aktor loh, utama di dalam pelaku ini, ya. Bagaimana mungkin dia melakukan itu? Belum lagi melihat sikap Sudirman yang cenderung, tadi malam saya sampaikan di salah satu stasiun televisi, Sudirman ini menurut penilaian saya introvert ya, pendiam. Ya, bagaimana mungkin orang bisa yang pendiam itu menggerakkan orang, mempengaruhi orang untuk menjadi pelaku? Ya, bahwa selama ini kan kita menganggapnya Sudirman ini dalam infonya katanya selalu dari 8 terpidana ya, bahwa Sudirman mengakui kok. Kenapa yang lain tidak mengakui? Kami hadirkan di dalam persidangan PK ini, Anda bisa dengar sendiri kemarin kesaksian dari Sudirman. Dia katakan tidak, dan dia tidak tahu menahu, bahkan BAP-nya pun dia tidak merasa tanda tangan. Itu sebabnya kemarin kita ajukan ke depan majelis bagaimana tanda tangannya. Yang aneh bin ajaibnya, dari 5 lembar BAP yang kepada Sudirman yang di paraf katanya, 1 dia tidak mengerti parafnya, yang kedua kami bisa buktikan tiap lembar berbeda. Ya, tiap lembar berbeda. Itu kemarin kita buktikan depan penyidik depan majelis, ya kan?
Jadi menurut saya inilah fakta-fakta yang harus menjadi perhatian Hakim Agung yang memeriksa PK ini. Dalam kesimpulannya, puncak dari peninjauan kembali Sudirman ini adalah mematahkan semua dugaan bahwa terjadi tindak pidana pembunuhan. Barang bukti tidak ada. Bambu baru dipotong. Batu yang katanya disita dari Sudirman ternyata itu arahan penyidik. Botol dan yang lain dia tidak mengaku bahwa itu dia lakukan oleh Sudirman. Bahwa dia bukan adalah geng motor, dia nggak bisa naik motor, masih belajar motor, ya. Mungkin dia geng sepeda di keliling rumahnya, itu yang benar gitu kan. Dia tidak pernah bergaul. Dan ada saksi alibi kemarin yang kita sampaikan, yaitu ada Arfan dengan Ritono, ya, kita hadirkan bahwa dialah yang melihat bahwa Sudirman sampai pukul 21.30 berada di rumahnya bersama dengan adiknya yang namanya Lilis. Kami sudah mendengar ya tentang pandangan keluarga Vina dari awal, baik dari kuasa hukumnya maupun dari keterangan-keterangan di podcast yang kami dapatkan, ya. Makanya kita lihat selama ini cenderung pasif untuk menuduh para terpidana pemohon PK ini adalah pelaku dari pembunuhan tersebut. Kami dalam hal itu mungkin sama berpendapat bahwa para terpidana pemohon PK ini adalah bukan pelaku pembunuhan. Tapi dari fakta persidangan PK, ya, suka tidak suka, walaupun ini pahit kenyataannya, kami harus ungkapkan kenyataan bahwa semua barang bukti, semua keadaan, dan semua saksi yang kami hadirkan tidak ada yang mengarahkan satupun yang melihat bahwa itu adalah peristiwa pembunuhan. Tapi kalau itu peristiwa kecelakaan, saksi, alat bukti, dan yang lain berkesesuaian mendukung bahwa itu adalah kecelakaan. Itu yang kami bisa sampaikan.